Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita membahas tentang pengertian taharah. Pada hari ini kita akan mengenai pembahasan tentang sebelum kita memulai tentang pembahasan ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengenai pembahasan ini, kita baca absen dulu ya. Datul, Widya, Uswa, Tini. Ya, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini siswanya hadir semua. Jadi Bapak bagikan dulu dokumennya pada murid. Jadi dalam kertas ini ada pembahasan tentang pengertian, ada macam-macam, ada pembagian air taharah dan tata cara melaksanakan taharah. Jadi Bapak beri waktu dulu untuk kalian membaca sekitar 1 menit. Apakah kalian sudah bisa membaca tadi? Materinya bisa dipahami? Masih belum paham. Jadi kita bahas bersama-sama dulu lah, karena nanti. Jadi di sini ada pembahasan tentang pengertian. Pengertian dan hukum. Jadi mengenai pengertian dan hukum taharah, apakah kalian sudah paham? Belum. Jadi kita Bapak jelaskan dulu lah tentang pengertian dan hukum taharah. Untuk pengertian itu, taharah menurut bahasa artinya bersuci. Artinya suci itu daulah. Betul? Apakah tahu? Bersih, ya betul. Jadi sementara untuk pengertian istilah, taharah yaitu bersuci dari hadas maupun najis. Jadi bersuci itu misalnya menurut bahasa. Jadi untuk istilahnya bersuci dari hadis dan najis dan berada dalam keadaan suci setelah berwudu. Nah, jadi mengenai pengertian tadi dalam surah Al-Maidah ayat 6 artinya, hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan sampai kalian siku. Jadi sampai siku sini untuk berwudu, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki. Untuk pengertian ada bermacam tadi, ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Dan selain itu dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang bersihkan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah tuh ketujuh lawan yang orang bersuci seperti berwudu. Jadi Muhammad tuh bercahaya. Dan selain itu dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda yang artinya Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Misalnya kita sembahyang kan mungkin kita akan berwudu, mungkin tuh pasti kita akan berwudu dulu. Dan dari penggalan ayat di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa taharah hukumnya wajib. Dan mengenai hukum taharah tadi, hukumnya wajib. Untuk pengertian ada dua. Ada yang mengenai menurut bahasa dan ada menurut istilah. Sampai di sini mengenai pengertian dan hukum taharah, apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Oh. Baik, selanjutnya mengenai tentang macam-macam
Jadi untuk macam-macam taharah terbagi menjadi dua. Ada taharah ma'nawiyah dan taharah hissiyah. Jadi yang ketiga ada pembahasan tentang pembagian air taharah. Ini yang kedua. Yang ketiganya ada mengenai tentang pembagian air taharah. Nah, untuk pembagian air taharah, sebelum membahas pembagiannya ini, kita mengenai dulu apa itu air. Misal air tuh yang ada di sungai kan macam-macam. Jadi apa saja yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Misalnya itu air dari turun dari langit atau keluar dari bumi dan belum pernah dipakai bersuci. Di antaranya tuh air-airnya itu apakah ada yang bisa tahu sudah Datul? Tahukah sudah Datul? Tidak tahu. Nah, jadi untuk mengenai air ini ada air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Untuk air itu ada bermacam-macam. Tadi ada 7. Untuk air mata tidak bisa digunakan untuk berwudu. Jadi untuk pembagiannya sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama ada air yang suci mensucikan. Artinya itu air yang suci itu bisa kita pakai dan bisa kita untuk bersuci. Contohnya air mutlak atau air murni yang dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Misalnya tuh kita gunakannya itu sedang sewajarnya, jangan kita gunakan berlebihan. Ada baiknya itu. Dan untuk air yang suci yang tidak mensucikan itu seperti air mutakmal, artinya telah digunakan untuk bersuci. Misalnya yang diletakkan digunakan di tempat logam yang bukan emas, dan air suci yang tapi tidak mensucikan, air mutamal yang telah digunakan untuk bersuci dan dapat menghilangkan hadas atau najis walau tidak berubah rupa, rasa dan baunya. Misalnya air kapur itu bisa kita gunakan juga dong. Itu judulnya kepada air yang suci yang tidak mensucikan karena ada unsur bau. Dan air mutanajis artinya air yang terkena atau kemasukan najis, sedangkan jumlahnya kurang sehingga tidak dapat mensucikan. Dan terakhir ada air haram, artinya yang diperoleh dengan cara mensuci atau mengambil tanpa izin pemiliknya, sehingga air itu tidak dapat mensucikan. Selanjutnya yang keempat ada tentang tata cara melaksanakannya. Untuk tata cara melaksanakan taharah, seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, taharah dilakukan untuk mensucikan diri dari najis dan hadas melalui seperti wudhu, tayamum maupun mandi wajib. Yang pertama itu ada tentang berwudhu. Jadi mengenai berwudhu itu menurut syarat taharah dan berwudhu itu dimaksudkan untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Misalnya kita terjejak, misalnya kita bisa bersihkan dengan menggunakan air saja, dibasuh atau dihilangkan. Dan syarat sah menunaikan sholat adalah melakukan wudhu. Jadi misal sembahyang itu pasti kita berwudhu supaya bercahaya lah, dan supaya bersih dan sucikan. Dan taharah wudhu ini dilakukan dengan membaca niat terlebih dahulu. Jadi sebelum wudhu itu kita berniat seperti yang kita lakukan aja. Jadi untuk berwudhu ada niatnya. Jadi kepada Widiane untuk membacakan niat berwudhu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgari fardalillahi ta'ala. Artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Nah, jadi untuk berwudu tadi sudah dibacakan oleh Widiani tentang niatnya dan maupun artinya. Selanjutnya adalah untuk membacakannya tuh, misalnya tuh kita mencontohkan anak untuk menyelesaikan fardu wudu yang pertama. Selanjutnya yaitu membasuh seluruh muka, tangan sampai siku, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, yang artinya menentukan mana yang harus didahului dan mengakhiri yang harus diakhiri. Yang kedua adalah tentang tayamum. Jadi taharah tayamum biasanya digunakan untuk seorang
dan tidak bisa melakukan wudhu atau mandi wajib. Misalnya tuh karena ada kecelakaan kah, jadi ada luka, jadi bisa menggunakan tayamum. Syarat melakukan tayamum itu ada bermacam cara, contohnya seperti tanah yang tidak tercampur benda lain, setelahnya melalui dengan niat sebagai berikut. Bisa yang membacakan niatnya ini uswa. Nawaitul tayamum istibahati sholati fardulillahi ta'ala. Artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah. Untuk tayamum tadi sudah dibacakan oleh uswa. Selanjutnya adalah tentang mandi wajib. Jadi kita pahami dulu untuk mandi wajib menjadi syarat murni untuk bersuci. Meski terlihat bersih, namun bukan berarti setelah mandi kita sudah suci. Jadi untuk melakukan mandi wajib harusnya dibarengi dengan membaca niat untuk mensucikan diri dari hadis kecil maupun besar. Adapun niatnya bisa dibacakan oleh ini. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah. Karena pembahasan tadi sudah kita banyak atau sudah bisa dimahami. Yang pertama tadi tentang pengertian dan hukum taharah. Yang kedua ada tentang macam-macam taharah. Yang ketiga ada pembagian air taharah. Dan empat tata cara melaksanakan taharah. Jadi di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oh ya. Tadi sudah disebutkan kalau yang kedua macam-macam taharah. Nah di sana macam-macam taharah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi taharah ma'nawiyah dan kedua taharah hisyah. Jadi yang saya tanyakan apa pengertian dari dua macam-macam taharah tersebut? Itu saja dari Mas. Jadi untuk macam-macam taharah tadi ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada taharah ma'nawiyah dan taharah hisyah. Jadi untuk taharah ma'nawiyah adalah bersuci rohani. Artinya berarti anak perlu membersihkan diri dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, ria dan sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala lainnya. Taharah ini berkaitan dengan taharah satunya. Sebab sebelum melaksanakan taharah disebutkan taharah hisyah, kita tentunya harus dalam keadaan bersih dan suci dari segala penyakit hati terlebih dahulu. Dan taharah hisyah yang kedua, artinya bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis, segala jenis kotoran dan juga dasah, artinya kecil dan besar. Pada taharah jenis ini, anak bisa melakukan menggunakan seperti berwudu, tayamum atau mandi wajib. Apakah bisa dipahami? Iya bisa. Bisa. Karena pembahasan kita tadi sudah mengenai tentang pengertian muka, sudah tadi mengenai tentang pengertian, ada macam-macam dan pembagian taharah, dan ada yang terakhir tata cara melaksanakan taharah. Jadi Bapak di sini akan memberikan tugas kepada kalian untuk berdiskusi kecil-kecilan atau kelompok 2 orang. Yang pertama ada Datul dengan Widya, ada Uswa dan Tini. Untuk Datul maupun Widya mengenai pembahasan tentang pengertian dan hukum taharah, dan untuk Uswa dan Tini ada mengenai tentang macam-macam taharah. Jadi apabila kalian sudah memahami atau membacanya, jadi Bapak berikan 1 orang untuk maju. Jadi buatlah kelompok dulu. Datul lawan Widya, Uswa lawan Tini. Jadi Bapak beri waktu 5 menit. Baiklah, berhubung waktu sudah 5 menit, jadi Bapak di sini ingin menunjuk 2 orang. Nah, untuk pertama untuk pengertian yang maju Widyani, dan untuk macam-macam taharah ada Tini. Silahkan untuk berdiri di depan. Pengertian. Pengertian dan hukum taharah. Taharah menurut bahasa berarti bersuci, sementara menurut istilah taharah yaitu berarti suci dari hadas dan najis, yang mana berada dalam keadaan suci setelah berwudu, tayamum atau mandi wajib. Sudah. Mengenai yang kedua ada tentang macam-macam taharah. Tini.
segala jenis kotoran. Ya. Alhamdulillah, berhubung kita sudah memahami apa itu taharah maupun hukum maupun sebagiannya, dan waktunya sudah habis, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.